Warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dalam lindungan Allah. Perkenalkan, nama saya Mega Trilestari, salah satu mahasiswi IAIN Palangkaraya dengan jurusan Ekonomi Islam, program studi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan wawasan sedikit tentang wabah penyakit COVID-19 yang lagi marak-maraknya nih dalam pandangan Islam. Dalam catatan sejarah Islam, masih menjadi perdebatan dan kontroversi baik di kalangan para ulama, kiai, ustadz, dan di media sosial, dan cenderung dikaitkan satu sama lain. Namun faktanya wabah penyakit COVID-19 ini memang sangat mirip kasusnya seperti wabah penyakit yang menyerang kaum muslimin di masa lalu. Misalnya dalam sejarah Islam bisa kita simak tentang wabah penyakit yang terjadi pada masa kaum muslimin menaklukkan Irak dan Syam. Setelah peperangan yang sangat sengit di Yarmouk, kemudian kaum muslimin menetap di kota Syam. Setelah itu datanglah wabah penyakit yang disebut korela yang menelan kurang lebih 25.000 korban jiwa. Wow, banyak banget ya. Oleh karena itulah, tidak heran jika para ulama, kiai, ustadz, peneliti, dan yang lainnya mengaitkan peristiwa ini dengan wabah penyakit COVID-19. Karena memang wabah penyakit tersebut secara sekilas sangat mirip sekali dengan wabah COVID-19 yang sedang terjadi saat ini, bahkan menelan puluhan ribu jiwa. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 51, katakanlah, tidak akan menimpakan kami kecuali apa yang Allah telah tulis untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang beriman. Kemudian dalam surah At-Tagabut ayat 11, Allah berfirman, tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan Allah beri petunjuk kepada hatinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah memperingatkan umatnya untuk tidak dekat dengan wilayah yang sedang terjangkit wabah atau terkena wabah. Sebaliknya juga, jika kita berada di tempat yang ada wabah tersebut, kita tidak boleh meninggalkan daerah tersebut. Seperti diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkanlah itu. Berarti di sini berarti di mana kita berada apabila di situ ada wabah penyakit seperti COVID-19 ini kan ada di Kalimantan Tengah. Salah satunya di Palangkaraya, kita dilarang meninggalkan Palangkaraya. Atau ada wabah penyakit yang sedang menyerang di desa atau di kampung halaman, kita tidak usah mendatangi kampung halaman untuk sementara waktu. Kemudian dikutip dalam buku berjudul Rahasia Sehat ala Rasulullah nih, belajar hidup melalui hadis-hadis Nabi oleh Nabil Tawil di zaman Rasulullah. Jika ada sebuah daerah atau komunitas terjangkit penyakit taun, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengisolasi atau mengkarantina para penderitanya di tempat isolasi khusus jauh dari pemukiman penduduk. Taun, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, adalah wabah penyakit menular yang sangat mematikan. Penyebabnya berasal dari bakteri Pasteurella pestis yang menyerang tubuh manusia. Jika umat muslim menghadapi hal ini, dalam sebuah hadis disebutkan janji surga dan pahala yang besar bagi siapa saja yang bersabar ketika menghadapi wabah penyakit atau kematian. Penyakit ini, kematian karena wabah, adalah surga bagi tiap muslim bagi yang meninggal karena wabah ini. Itu hadis riwayat Bukhari. Karena kita tahu di Kalimantan juga sudah terjangkit wabah COVID-19, sudah kita lihat banyak sekali para masyarakat yang terkena.
lockdown dan social distancing merupakan salah satu pilihan terbaik yang difatwakan oleh MUI. Jadi untuk teman-teman yang saat ini ingin sekali menongkrong atau keluar rumah, ditahan dulu karena kondisi kota kita sedang tidak baik. Untuk teman-teman yang ingin keluar sekedar membeli makanan atau apa, saya sarankan menggunakan masker dan jangan lupa cuci tangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.